tercengang itu namanya. Jadi menghadirkan cinta di dalam rumah tangga. Nah, sebelum lanjut di situ ini ya, tentang menghadirkan cinta. Nah, mungkin pertama kita agak filosofis sedikit ya. Kita coba mereview istilah cinta itu terlebih dahulu. Kan kita sering mendengar istilah jatuh cinta atau apa ya, Mbak Alia namanya itu. Falling love atau fall love ya. Falling in love ya. Nah, yang lebih pas mungkin Mbak Alia yang bisa memilih kalimat falling in love, jatuh cinta. Nah, orang yang pertama kali mungkin memulai hubungan, dia akan mengatakan saya sedang jatuh cinta ini. I'm falling in love. Nah, ketika orang sedang jatuh cinta, maka sebenarnya sepertinya halnya orang yang menemukan cinta. Nah, kemudian kita bergerak lebih cepat begitu ya. Mungkin akan ceritanya akan maju mundur begitu ya. Kalau orang menjalani satu kehidupan, ceritanya ini happy ending ya. Setelah falling love, kemudian menikah dan seterusnya. Nah, dijalani setahun, 2 tahun, kemudian dia merasa saya dulu jatuh cinta, tapi kok saya sekarang tidak menemukan cinta. Saya dulu itu jatuh cinta, menemukan cinta sejati, tapi kok sekarang sepertinya menemukan kepalsuan atau cinta yang sudah mengejar. Nah, disinilah ini juga menjadi penasaran bagi saya. Mungkin setiap kita pasti mengalami rasa penasaran seperti itu, karena menurut para konselor pernikahan itu, jika orang sudah masuki pernikahan, maka mereka akan kemudian bertanya-tanya tentang hakikat cinta itu sendiri ya, tentang hubungan cinta mereka itu. Bacakan ya, ini sangat menarik bagi kita. Pernikahan itu ada sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Gimana Mbak Alia tadi? Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Walaupun ini hostnya ini masih jomblo, tapi kan sering dengar juga ini di acara pernikahan temannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah menjadikan pernikahan itu sebagai sebuah tanda kebesaran Allah, karena ini yang pernah ada sepanjang kehidupan manusia. Dan kontrak sosial ini ada di setiap bangsa, setiap suku, setiap kepercayaan dan keyakinan, semuanya mengenal yang namanya sebuah masyarakat pasti ada lembaga yang namanya pernikahan. Dan luar biasa sekali ikatan pernikahan sebuah organisasi kontrak sosial yang namanya pernikahan ini menghasilkan sebuah kerjasama yang langgeng selama tentang waktu yang cukup panjang. Jadi kan satu ayat ayat Allah yang luar biasa. Karena berapa banyaknya organisasi dibangun 10 tahun bubar. Berubah orientasi. Berapa banyak organisasi kemudian buyar. Tapi organisasi yang namanya pernikahan, maka banyak contohnya punya rentang waktu umur organisasi ini bisa sampai puluhan tahun, bisa 50 tahun, bahkan 70 tahun sesuai dengan umur mereka. Nah, ini kan ayat-ayat Allah yang luar biasa. Kalau kita pahami dengan baik ya, kita renungkan saja, ini ayat Allah yang luar biasa. Nah, sehingga di dalam pernikahan itulah akan diperoleh banyak manfaat ya, banyak manfaat. Nah, di antaranya adalah sebagai tanda kebesaran Allah itu di dalam pernikahan itu akan muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa tidak ada mahabbah di situ? Saya agak lama puluhan tahun memikirkan hal itu, karena saya juga ada di pernikahan berkali-kali, setiap kali dibahas ayat itu, tapi ayatnya juga tidak ada mahabbah. Di mana letak mahabbah itu? Nah, saya mencari-cari makna itu, ternyata mahabbah dengan mawaddah itu memiliki perbedaan makna. Nah, perbedaan makna inilah yang kemudian akan coba kita kaji menjadi topik menarik bagi kita pada pagi hari ini. Jadi mahabbah itu mungkin itulah yang disebut dengan I am falling in love. Saya jatuh cinta, itu mahabbah. Karena mahabbah itu lebih berasal dari hati kita. Jadi ketika kita jatuh cinta itu kan dari hati kita, sehingga bentuknya juga love. Ini menggambarkan hati kita. Saya baru jatuh cinta kemudian membuat gambar love.
Jadi ketika kita sedang jatuh cinta itu sebenarnya ada sesuatu faktor eksternal di dalam diri kita yang menggerakkan hati kita, kemudian kita memutuskan jatuh cinta itu. Tapi ternyata ayat Al-Quran berbicara tentang mawaddah. Nah, mawaddah itu adalah ya sering disamakan dengan mahabbah, tetapi sebenarnya memiliki sedikit makna berbeda, yaitu kalau mahabbah itu adalah perasaan hati untuk jatuh dari rasa cinta itu, atau ekspresi dari rasa cinta itu yang disebut dengan mawaddah. Di dalam ayatnya tadi ditampilkan di awal tadi ya, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan, Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan dalam diri mereka rasa kasih sayang. Nah, wudda itu dari kata wadah ya wudu, wudah. Nah, wudan nanti masdarnya kan ada dua. Wudan mawaddatan. Mawaddatan masdar mininya itu mawaddah. Jadi rasa kasih sayang itu yang kemudian muncul dalam ekspresi, dalam ucapan dan tindakan. Nah, itulah yang disebut dengan mawaddah ini. Nah, oleh karena itu persoalannya ketika orang saya sudah jatuh cinta, saya sudah menemukan cinta, found love, kok saya tidak bisa merasakan cinta setelah menikah. Nah, disitulah ternyata cinta itu tidak hanya masalah hati, tapi juga membutuhkan ekspresi. Nah, ekspresi itulah mawaddah. Nah, disitulah pentingnya kita memahami bagaimana mengekspresikan rasa cinta kita kepada pasangan, mengekspresikan rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Nah, di situ. Jadi, kenapa banyak orang yang menikah sekian tahun merasakan kok saya sepertinya tidak cinta ya? Atau saya tidak merasakan dicintai? Karena mungkin kita hanya ingin cinta itu sebagai sebuah barang temuan. Bukan seperti halnya kita seperti praktek berkebun kita itu ya. Kita menemukan biji, terus kita sudah menemukan semuanya. Kan belum. Kita baru menemukan biji, maka kita harus tanam dulu, kemudian menjadi tumbuh, kemudian dipupuk, dan seterusnya. Sampai menjadi memberikan keindahan dan kenikmatan bagi kita. Nah, demikian juga dengan cinta itu, sudah kita temukan, sungguh beruntung kalau kita sudah menemukannya itu. Kita temukan, maka jangan biarkan itu, harus kita rawat. Nah, merawat cinta itulah yang disebut dengan mawaddah ini. Nah, begitu ceritanya. Jadi, persoalan kita sebenarnya adalah di mawaddah ini, bagaimana mengekspresikan cinta ini. Gitu. Nah, mungkin ada masukan atau ada pertanyaan enggak berkaitan dengan itu, atau mungkin ada yang punya gambaran yang berbeda. Oh, kayaknya saya mawaddah pengertiannya bukan begitu. Ada yang ini punya. Nah, walaupun ini dalam kerangka tafsir ya, kerangka tafsir kadang-kadang satu kata itu kadang-kadang terwakili dengan beberapa kata sesuai dengan penafsirnya. Tapi sebenarnya kadang yang dimaksud penafsir itu memberikan satu kalimat singkat, maksudnya adalah pengertian yang lebih luas dari itu. Nah, maksud saya begini, misalnya kalau kita buka tafsir di Qurtubi misalnya ya, mawaddah warohmah, itu Ibnu Abbas dan As-Sudi memberi makna mawaddah warohmah adalah al-jima' wal walad. Nah, kan jauh dari apa yang kita pahami. Sebenarnya tidak jauh sih, tidak jauh. Sebenarnya ketika orang menikah, benar ekspresinya itu kemudian orang akan mewujudkan kasih sayang dengan hadirnya anak-anak, kan begitu. Nah, ini mawaddah warahmah. Nah, mawaddah itu adalah mengekspresikan rasa kasih sayang. Nah, saya memberikan satu ilustrasi begini ya. Saya memberikan ilustrasi begini. Saya kira perjalanan kalau orang sudah menjalani pernikahan sampai
20 tahun, 30 orang umur lah, bukan menjadi usia pernikahan ya, umur 50, 60 tahun pasti akan melihat teman-teman yang ada yang harmonis sampai umur 50, 60, tapi ada cerita tentang perceraian. Nah, ketika ngerasani tentang perceraian kan ceritanya jadi banyak itu. Dan ternyata orang yang berpisah, suami istri yang berpisah, tidak mesti mereka buruk. Oh, ini karena si suaminya akhlaknya buruk kemudian bercerai. Oh, ini istrinya karena istrinya buruk kemudian bercerai. Oh, ini karena Will kemudian bercerai. Ini karena Phil kemudian bercerai. Tidak mesti begitu. Bahkan seringkali juga terjadi antara suami dan istri sama-sama baik. Suaminya soleh, istrinya solehah. Rajin ibadah, dua-duanya. Sama-sama bertanggung jawab, sama-sama bekerja. Semuanya mereka orang-orang yang baik, tidak masalah, tidak maksiat, dan sebagainya. Tapi bagaimana, kenapa mereka bisa berpisah? Atau tidak sampai di situ ya? Saya tidak ingin mengatakan berpisah saja. Bertengkar. Suami istri bertengkar, saling merasa terdolimi dalam sebuah keluarga. Padahal mereka sama-sama baik dan mereka sudah bekerja keras melakukan semua yang terbaik untuk keluarga. Tapi kenapa mereka selalu bertengkar? Ternyata setelah kita renungkan permasalahannya ketika ditanya satu demi satu. Si suami mengatakan, saya menjadi suami tidak dihargai. Saya menjadi suami tidak merasa bahagia. Saya menjadi suami tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Ketika istrinya ditanya, juga jawabannya sama. Saya tidak dihargai, saya tidak disayangi, saya tidak mendapatkan kebahagiaan, saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, padahal kan persoalannya sebenarnya ya mau dibilang sederhana bisa, tapi sebenarnya kan seandainya mereka masing-masing mampu mengkomunikasikan keinginan masing-masing, selesai. Nah, cuman masalahnya kan tidak sesederhana itu. Nah, disitulah kemudian perlunya kita belajar bagaimana mengekspresikan cinta itu dalam ucapan dan perbuatan. Nah, mengekspresikan ucapan dan perbuatan itulah kemudian kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar dari mentor-mentor kita ya, trainer-trainer kita tentang bagaimana mengkomunikasikan atau mengekspresikan rasa cinta itu. Karena ada anak itu yang mungkin seorang anak yang merasa di rumah tidak mendapatkan kasih sayang. Sementara orangnya mengatakan semua keinginan sudah saya turuti. Bagaimana dikatakan saya tidak memberikan kasih sayang? Nah, padahal ternyata kasih sayang itu bukan hanya dalam bentuk memberikan apa yang menurut orang tua itu adalah kebutuhan anak, yang bisa jadi adalah bukan kebutuhan dari si anak itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah di sinilah kita mencoba membuat ini ada beberapa kesimpulan ya, beberapa kesimpulan yang bisa jadi tidak mewakili semuanya. Yang pertama, ekspresi cinta itu adalah dengan lisan. Itu diwujudkan dengan pujian dan dukungan. Pujian dan dukungan. Kita memberikan pujian, memberikan dukungan kepada anak, kepada istri. Kita berikan pujian dan dukungan. Dukungan itu sama dengan persetujuan. Maaf ya, ini sebenarnya sifatnya umum ya. Kita kalau ingin menjadi seorang teman yang baik, maka yang kita ekspresikan adalah memberikan persetujuan dan dukungan. Ya bisa dibayangkan kalau dua orang pasangan suami istri, setiap kali si istri menyampaikan sesuatu, suaminya tidak pernah memberikan persetujuan. Waton Suloyo gitu, selalu beda terus. Memberikan pernyataan begini, suaminya selalu wah enggak begitu. Akhirnya kan bingung juga ya. Ini sebenarnya istri saya ini, suami saya ini sayang sama saya enggak toh kok.
tidak pernah memberikan persetujuan terhadap apa yang saya katakan. Jadi persetujuan, dukungan itu penting bagi kita. Nah, demikian juga kita wujudkan dalam bentuk pujian. Dalam bentuk pujian. Karena sebenarnya begini ya, tidak setiap kita itu bisa membantu orang lain dengan memberikan materi. Tidak setiap kita bisa meraih hati seorang itu dengan modal saya kasih uang nanti dia biar suka dengan saya. Tidak bisa seperti itu. Nah, sehingga ungkapan sayang dan ungkapan cinta itu tidak harus dalam bentuk materi, tapi yang paling pertama yang tanpa modal adalah dengan menggunakan pujian dan dukungan ini. Ini berlaku umum termasuk ketika kita berteman, maka ini bisa kita jadikan prinsip umum. Kalau kita ingin mendapatkan persetujuan, dia ngomong apa saja kita iyain lah, kita iyain. Itu modal kita untuk menjadi teman yang baik. Tapi kalau sudah setiap kali dia menyampaikan sesuatu kita tolak, maka ini akan menyebabkan hubungan kita menjadi jauh. Nah, kemudian yang kedua, adalah langkah yang lebih lanjut lagi adalah memberikan waktu. Memberikan waktu. Waktu itu kan identik dengan perhatian juga ya. Waktu, memberikan waktu. Nah, seringkali kita menganggap membersamai anak itu adalah membuang-buang waktu. Padahal ketika kita duduk membersamai anak itu adalah satu kesempatan bagi anak itu untuk menjadi dekat. Ya. Termasuk ketika pasangan suami istri kemudian mereka bersama memiliki waktu kebersamaan, maka memberikan waktu, menemani apa yang dilakukan itu adalah merupakan bentuk kasih sayang kita. Nah, setiap orang bisa saja memiliki tuntutan kasih sayang, merasakan ekspresi kasih sayang itu dengan cara yang berbeda. Ada yang memang butuh pujian, dukungan, tapi ada juga yang memang membutuhkan waktu dan perhatian. Waktu dan perhatian. Jadi ada orang itu yang kepengennya ditemani. Walaupun ditemani itu ya cuma ditemani aja, ditemani duduk saja. Kepengennya ditemani. Nah, cuman sekarang ini belakangan kan seringkali, ya kita sudah sering bersama sih. Dalam masa pandemi ini kan sehari-hari kita selalu bersama. Tapi semuanya kan melakukan pubbing. Asik dengan HP sendiri-sendiri. Nah, ini juga waktunya panjang tapi tidak berkualitas karena tidak ada komunikasi. Tapi tapi ini bisa dievaluasi lagi ya, karena saat ini memang zaman sudah berubah ya. Zaman sudah berubah, cara komunikasi berubah. Tapi saya pernah baca jurnal di tahun 90-an dulu, sebelum ada internet seperti sekarang ini, sebuah jurnal food teknologi itu tentang prediksi masa depan. Jadi nanti akan ada masanya kemudian orang itu tidak lagi bertatap muka, kemudian berkomunikasi lewat email, kemudian segala informasi melalui email, sekarang lewat WA dan sebagainya itu. Nah, kemudian orang tidak lagi punya waktu untuk bertatap muka, dan pada saat itulah kemudian mulai muncul banyak orang yang stres, mengalami depresi berat, ya, mengalami masalah dikarenakan tidak lagi berkomunikasi bertatap muka. Karena perlu kita pahami bahwa menyampaikan informasi berbeda dengan berkomunikasi. Nah, ini mungkin yang ahlinya bisa menjelaskan lebih detail. Memberikan informasi berbeda dengan berkomunikasi. Kalau saya mau menyampaikan laporan, cukuplah itu saya print, kemudian saya berikan, ini namanya menyampaikan laporan, menyampaikan informasi. Tapi mengkomunikasikan sebuah laporan kan butuh ketemu. Dan untuk mendapatkan persetujuan atas laporan itu tidak cukup dengan ketepatan laporan kita. Tapi bagaimana kita menyampaikan laporan,
kemudian mungkin ada prolognya, kemudian mungkin sambil minum kopi dulu, setelah itu ngobrol ke sana kemari dulu, kita bertatap muka, kemudian saling berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Nah, disitulah yang namanya komunikasi terbangun. Nah, ini barangkali agak bertentangan, tapi sekarang ini sudah mulai muncul fenomena seperti itu ketika orang menjadi kesepian di tengah banyak orang karena sistem komunikasi kita sebenarnya lebih didominasi oleh proses transfer informasi itu. Nah, kemudian yang keempat, setelah waktu berkualitas itu, maka kemudian yang keempat adalah hadiah. Memberikan hadiah itu merupakan ekspresi kasih sayang, dan setiap orang bisa menghargai, merasakan hadirnya kasih sayang itu dengan hadiah. Tetapi masing-masing orang bisa merespon berbeda-beda, Ya, mungkin kalau sekarang orang kasih hadiah ada yang dikirim lewat itu ya, mungkin lewat GoSend, lewat apa begitu, atau dikirim nanti diorderkan lewat toko online dikirim begitu. Nah, mungkin berbeda ketika diberikan secara langsung, dan ekspresi setiap orang respon orang dalam menerima hadiah juga berbeda-beda. Nah, kemudian yang kelima adalah pelayanan. Nah, pelayanan itu artinya kita mengambilkan segelas minuman, menyiapkan minuman untuk pasangan atau kepada anak, itu adalah sebagai ekspresi dari ingin memberikan kasih sayang. Tapi dari 5 hal itu jangan kaget bahwa setiap orang punya respon yang berbeda-beda dari 5 itu. Tapi pada prinsipnya 5 itu menjadi kebutuhan kita pada saat kita masih kecil. Tetapi begitu orang dewasa, maka 5 hal itu setiap orang akan berbeda. Ada orang yang tidak begitu peduli dengan kata-kata dukungan, tapi lebih butuh akan pelayanan. Tapi ada orang yang tidak perlu butuh dengan pelayanan, tapi lebih butuh waktu kebersamaan. Jadi ada pasangan suami istri, mereka ribut terus ya. Si suami itu pengennya, sudahlah, kamu nggak usah masak, beli aja. Wong di warung aja banyak, kalau beli malah ketemunya lebih murah. Sudahlah, kamu nggak usah nyuci, sudah di laundrykan aja udah beres kok, wong banyak laundry juga murah-murah. Apalagi sering ada promo. Sudah, sekarang duduk saja di sini, kita nonton TV, atau kita pergi aja lah, nggak usah mikirin yang seperti itu nanti kita. Nah, berarti memang dia tidak begitu butuh pelayanan, tapi yang dia butuhkan adalah waktu kebersamaan. Jadi jangan sampai salah paham. Demikian juga kadang-kadang orang lebih butuh sentuhan. Dipijit-pijit, nah itu. Mungkin ya ekspresi kadang laki-laki dengan perempuan kan berbeda ya. Ada perempuan kalau ketemu ibu-ibu itu mesti ada cipika-cipiki begitu. Kalau laki-laki kan jadi lucu ya. Laki-laki juga cipiki kan lucu. Walaupun di masyarakat tertentu mungkin kelihatan wajar gitu ya. Ada laki-laki ketemu dengan laki-laki terus salaman kemudian cium pipi. Nah, mungkin di Timur Tengah seperti itu biasa ya. Tapi kalau di sini malah dibilang wah ini Teletubbies ini. Nah, ini saya kira ekspresi orang itu bisa, respon orang terhadap ekspresi cinta bisa berbeda-beda. Nah, inilah yang perlu kita pelajari pada masing-masing diri kita. Jadi anak ini punya kecenderungan kemana, istri saya ini punya kecenderungan kemana, suami saya punya kecenderungan yang mana yang lebih bisa merespon ekspresi kasih sayang. Nah, ini bisa jadi ciri-ciri yang paling mudah itu adalah apa yang biasa dia lakukan. Kalau dia suka menyentuh, suka memeluk, ekspresi dia ya itu kira-kira. Kalau dia suka memuji, suka memberi hadiah, nah kira-kira dia akan memberi respon yang sama ketika menerima hadiah dan menerima pujian. Demikian juga kalau orang suka melayani orang lain,
bisa jadi dia akan suka juga ketika dilayani. Nah, ini bagaimana mengekspresikan cinta ini dalam rangka mawaddah. Mawaddah itu cinta dalam bentuk ekspresi ucapan dan perbuatan-perbuatan kita. Ya, kita memang perlu terus belajar, terutama memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tapi kita berharap bahwa di Salimah ini nanti setiap kita, keluarga kita punya visi, misi, profesi, dan hobi. Hobi ini yang terakhir. Saya ikut training berkali-kali AMT, BMT itu, dapatnya itu visi, misi, profesi. Visi, kemudian dijabarkan menjadi misi, misi dijabarkan dalam perbuatan kita, dalam aktivitas kita, dalam bentuk profesi. Nah, cuman kelupaan ini, para trainer ini nggak ngisi hobinya itu. Hobi. Apa iya sih hobi itu penting? Wow, penting sekali hobi itu. Nah, ini saya titip pesan ini ya sama Salimah. Ini hobi ini penting ya. Jadi, kenapa agama ini membuat ahkamul khamsah, ada haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Nah, sudah barang itu kelima-limanya itu ada dalam kehidupan kita. Nah, mungkin hobi itu masuknya ke yang mubah. Tapi kan hukum mubah itu selalu ada, kita butuhkan. Bahkan kadang-kadang yang mubah itu pun menjadi bernilai sunnah, bahkan bernilai wajib. Saya katakan bernilai wajib gini, orang itu berpikir serius terus gitu baik ya. Serius itu baik. Baca buku yang berat-berat gitu, baca tafsir, baca fikih, baca hadis, ngapalin Quran ya, itu penting sekali. Cuma masalahnya kalau itu terus yang kita lakukan tidak diimbangi dengan lain, jangan nanti kita kehilangan rasa kelembutan kita. Kasih sayang kita itu hilang gara-gara kita mikirnya serius terus. Karena keseriusan kita itu kadang-kadang kemudian muncul dalam impresi ucapan maupun perbuatan-perbuatan kita, sehingga sulit menjadi orang yang santai. Ini juga repot. Sehingga perbuatan-perbuatan mubah itu, ini renungan akhir ini ya, renungan akhir saya. Perbuatan mubah itu kita butuhkan dalam rangka melepaskan kepenatan kita, juga melepaskan keseriusan kita, dan melepaskan konflik kita. Jadi kalau suami istri itu punya masalah, kemudian menimbulkan konflik dan diskusi berkepanjangan, jangan dilanjut konfliknya, jangan dilanjut diskusinya. Hari ini nggak selesai, besok kita lanjut. Besok lagi nggak selesai, lanjut lagi. Jangan lakukan itu, justru kita pindahkan dari persoalan serius itu ke persoalan yang lebih santai. Kegiatan serius kita alihkan ke yang lebih santai. Udah, kita nggak usah membicarakan masalah itulah, kita jalan-jalan aja besok. Jalan-jalan aja. Kita ke pantai atau kita ke Bonbin gitu ya. Ini lah nanti masalahnya gimana, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Tidak semua masalah itu harus selesai dalam diskusi. Jadi banyak masalah yang akhirnya selesai dalam dibiarkan masalah itu berjalan apa adanya, gitu. Nah, seperti kan kadang-kadang diskusi dalam agama itu kan berkepanjangan sampai lupa pada persoalan-persoalan lebih praktis, misalnya ya. Ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Membicarakan masalah ayat sifat, ya misalnya Allah di atas arsy, ini dalilnya gimana dan sebenarnya sampai panjang sekali pembicaraannya, kita lupa. Sebenarnya yang lebih penting itu apa begitu ya? Ya sudahlah, kalau itu masalahnya nggak dibicarakan juga sudah selesai kok. Kita sekarang bareng-bareng aja bansos gitu ya, baksos ya, bakti sosial kan udah selesai. Nggak usah membicarakan yang itu lagi. Kalau kita baru mikir masalah sebuah kitab yang mungkin rumit gitu ya, saya punya kitab yang tidak pernah saya rekomendasikan terlalu banyak gitu, tidak pernah saya tawar-tawarkan itu,
misalnya Al-Milal wa Nihal, kitab masalah perbandingan teologi itu. Tebal sekali bukunya. Ya, paling-paling saya baca sendiri, tapi nggak pernah saya rekomendasikan. Kamu baca buku ini loh, bagus ya. Ya jarang-jarang begitu, jarang. Biasanya kalau orang yang lebih apa ya, suka berpikir rumit, baru kita tunjukkan tentang kitab itu. Nah, cuma mikir yang terlalu dalam persoalan seperti itu, ya sebenarnya kadang-kadang buat kita jadi keras hati. Nah, kita lembutkan hati kita itu dengan melakukan hal-hal yang mubah. Wes kita disalah dewe saiki mancing. Sudahlah, ini kita anu saja, kita sekarang bareng-bareng apa nguliner. Nah, itu kan itu persoalan mubah yang kadang-kadang menyelesaikan persoalan-persoalan yang serius tadi itu. Jadi sekali lagi itu 5 ahkamul khamsah itu kenapa itu ada? Ya sudah pasti itu kita butuhkan semuanya. Yang mubah pun jangan kemudian kita hilangkan, karena mubah itu juga menjadi kebutuhan kita. Jangan katakan, oh mubah tidak penting berarti kita hilangkan dari kehidupan kita. Tidak. Yang mubah pun itu juga nantinya akan menjadi solusi bagi kita dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin terlalu serius, terlalu rumit, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup jelas. Yang jelas pertama memang cukup jelas bagi saya, tapi mudah-mudahan jelas bagi para ibu semuanya. Nah, mungkin bisa lebih menambah pengetahuan bagi saya kalau ada dialog begitu. Saya persilahkan Mbak Alia. Oke, terima kasih Pak Tri atas materinya. Mungkin saya mau menimpali dulu ya, sebagai kaula muda gitu, yang belum OTW menginjak 20 tahun gitu ya, masih belasan. Kalau melihat di kayak cerita-cerita romansa gitu ya, ini kan era-eranya banyak yang nonton itu ya Korean Wave lah ya, jadi nontonnya drama Korea, drama Thailand, drama-drama kayak gitu. Termasuk juga di dalam cerita-cerita seperti di Disney gitu ya, ada cerita princess-princess gitu, kerajaan-kerajaan, itu kan kesannya ketika mereka akhirnya di ending itu diceritakan menikah, lalu nanti bahagia selama-lamanya gitu ya. Tapi ternyata dalam realitanya di dalam pernikahan itu ada masanya cinta itu ya awalnya cinta itu hadir gitu, tapi terus kok kerasa kayak cinta itu apa bahasanya, terkikis gitu ya, pudar gitu, kalau bahasanya Rosa pudar. Nah, lalu ternyata dari tadi penyampaian Pak Tri ya, ternyata cinta itu bukan hadir begitu saja, tapi di create gitu. Love is something we create. Love itu sesuatu yang kita ciptakan, diusahakan, termasuk salah satunya dengan cara yang tadi sudah disampaikan, ada gimana lewat persetujuan, lalu ada pelayanan, ada ya yang lain-lainnya juga gitu ya. Nah, yang ingin saya coba ini mungkin pertanyaan kali ya dari saya. Lalu apakah tindakan mengekspresikan cinta itu dilakukan dalam ada waktu-waktu tertentu, ada certain time-nya untuk melakukan untuk mengekspresikan cinta itu, atau sebenarnya kayak oh ya udah selama kita mau ekspresiin cinta ya udah ekspresiin aja gitu, atau kayak oh ya kalau memang dirasa pasangan kita lagi sedih baru kita oh ya kita harus ngelakuin gini, atau ada waktu-waktu tertentu, atau Ya, ya itu kira-kira bagus sekali istilahnya itu create apa? Jadi orang itu membuat kreasi. Jadi cinta itu kalau tadi falling love itu adalah menemukan cinta. Menemukan cinta itu hanya ada dalam hati kita. Tapi kemudian yang tadi itu mahabbah itu ya. Tapi kemudian ekspresinya, nah ekspresi itu adalah merawat cinta. Merawat cinta, menumbuhkan cinta.
Nah, disitulah mungkin banyak saran-saran agama ini yang luar biasa. Nah, saya sempat, ini ada Pak Yudi juga ya. Pak Yudi teman saya SMA nih ya. Bisa masuk juga nih, lewat siapa ini? Alhamdulillah. Siap Ustaz. Iya teman, dulu pernah satu kelas sama saya nih. Jadi mana tadi? Saya jadi lupa ini mau menyampaikan apa tadi. Ada juga ini Bude dia ini, Bude Mbak Yu saya ini. Pak Yu saya tinggal di Semarang. Kalau Pak Yudi ini tinggal di Jakarta nih Pak Yudi ya. Yeah. Jadi saya sempat tanya sama sharing ya sama Pak Utoro, itu tanya tema tentang seperti ini, gimana Pak Utoro ini? Beliau menyampaikan cinta itu sama dengan syukur. Itu mungkin ekspresi apa ya, ungkapan yang singkat ya. Cinta itu sama dengan syukur. Jadi ya. Cinta itu sama dengan syukur, artinya bahwa ketika kita mampu mensyukuri, sebenarnya kita juga mampu mencintai. Nah, kita syukuri maka kita mampu mencintai. Tapi memang syukur ini jadi nanti derivasinya jadi banyak sekali ya. Syukur kaitannya dengan cinta dan kasih sayang, syukur nanti kaitannya dengan kepercayaan diri atau confidence. Nah, syukur nanti kaitannya dengan tawadhu. Ada memang nanti derivasi ke sana ya. Turunan-turunan ke sana. Nah, pada intinya adalah kalau para kaula muda kemudian jatuh cinta, kalau di dalam Al-Quran disebutnya hubus syahwati minan nisa, jatuh cinta kepada wanita. Nah, ini laki-laki kan ya, jatuh cinta pada wanita. Siapa yang jatuh cinta, laki-laki atau perempuan itu sebenarnya? Jatuh cinta kepada wanita. Nah, pada saat itulah kemudian kita menemukan cinta kita, nah wajib kita syukuri. Nah, bagaimana mensyukuri itu? Nah, mensyukurinya dengan kita lanjutkan menjadi mawadah tadi itu dengan merawatnya. Kira-kira begitu. Gimana? Apa mungkin ada yang lain? Oke. Sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Cuman tadi kalau yang dari aku itu lebih ke apakah mengekspresikan cinta itu ada durasinya. Kita harus sampein, kita harus tunjukin rasa cinta kita kayak once a day, 1 hari sekali, atau mungkin kalau misal kita lagi mood aja, kok lagi pengen aja, atau ketika ya, asal kita rasa itu dibutuhkan untuk diekspresikan, ya udah ekspresikan saja gitu, atau bagaimana gitu, atau berkaitan dengan waktunya. Mbak Alia nanti tanyanya di rumah aja, sekarang gantian yang lain. Oke. Ya, Mbak Alia bisa tanya 24 jam. Yang pertanyaan di chat, Mbak Alia ada? Cinta yang benar dan tepat kepada sehingga tidak terjadi misunderstanding, salah paham, atau salah tangkap, atau salah terima. Karena katanya bahasa cinta, love language, setiap orang itu beda-beda. Silakan. Ya, dari Mufadil ya. Bagaimana mengekspresikan cinta yang tepat dan benar kepada pasangan ya, kepada suami. Ya, memang tadi itu saya sampaikan beberapa ekspresi cinta tadi itu. Walaupun itu hanya mewakili mungkin ekspresi cinta yang utama begitu ya. Ada itu kata-kata dukungan, sentuhan, waktu kebersamaan, kemudian hadiah, pelayanan, itu mungkin bisa ditambahkan yang lain.
Nah, bagaimana memilihkan ekspresi cinta yang tepat? Nah, disitulah memang kita ada proses belajar. Ada memang teori-teorinya, saya karena ini juga mengkopas dari apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah Dahlan. Ibu Aisyah Dahlan ya. Ini termasuk Ustadzah favorit saya ini, banyak sekali ceramah-ceramahnya bagus-bagus. Terutama saya pertama kali tertarik dengan beliau ceramah tentang narkoba itu, luar biasa. Nah, termasuk kesimpulan yang penting bagi beliau bahwa orang-orang yang terjerat di narkoba menjadi penyimpangan-penyimpangan seksual LGBT itu mereka biasanya mengalami kehausan dalam menerima ekspresi cinta ini. Jadi masa kecil mereka ketika mereka proses dididik dari anak-anak sampai dewasa, mereka mengalami masalah di situ, tidak mendapatkan sesuai apa yang jadi kebutuhannya. Jadi ekspresi cinta ini merupakan kebutuhan yang tidak lebih penting dari makan dan minum. Ekspresi cinta ini ya, dukungan, pujian dan sebagainya itu sebenarnya lebih kita butuhkan. Ya kira-kira kebutuhannya sama lah seperti halnya kita butuhkan makan, minum itu. Kita membutuhkan itu. Dan itu menjadi energi bagi kita. Nah, demikian juga ketika anak itu punya masalah berkaitan dengan 5 hal itu, 5 hal kebutuhan ekspresi cinta itu, nanti di belakang hari itu akan muncul dalam bentuk ekspresi yang kadang-kadang berlawanan. Orang yang tidak pernah mendapatkan pujian, mungkin ekspresinya akan berlawanan nanti ketika dia dewasa, ketika dia sudah menginjak usia mungkin belasan, remaja begitu, justru dia suka mencela, membuli orang lain. Karena dulu tidak pernah mendapatkan dukungan, pujian, dan sebagainya. Tidak pernah mendapat penghargaan dalam bentuk ucapan-ucapan yang baik itu. Demikian juga orang yang tidak pernah mendapatkan sentuhan kasih sayang, padahal itu menjadi kebutuhan dia, di suatu saat nanti, mungkin ketika dia remaja, dewasa, justru dia ekspresikan dengan yang sebaliknya. Suka memukul, suka misalnya kelitih itu barangkali dia karena kurangnya sentuhan kasih sayang dalam bentuk fisik, mungkin ditepuk, dipeluk, dan sebagainya. Mungkin di waktu kecilnya kurang mendapatkan itu, sehingga ketika besar mengekspresikan dalam bentuk serangan kepada orang lain itu. Nah, demikian juga dengan hal-hal yang lain, itu kadang-kadang misalnya pelayanan. Nah, pelayanan tidak mendapatkan pelayanan, padahal itu menjadi kebutuhan dia. Nah, bisa jadi nanti ketika dia dewasa akan melahirkan sikap yang berlawanan dari apa yang dia butuhkan itu. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, kita ya tidak usah terlalu menimbulkan ketakutan ya, nanti jadi masalah serius lagi nanti. Bisalah, itu mudah, saya katakan mudah, karena Allah menjadikan kehidupan keluarga ini merupakan fitrah manusia, sehingga siapapun pada prinsipnya bisa. Sampai saya berani mengatakan ketika saya ngisi begitu, saya sampaikan ke para santri lulus aliyah itu, saya sampaikan satu ciri orang yang soleh adalah, laki-laki soleh adalah punya rencana kapan mau menikah. Kalau perempuan saya belum tahu apa ungkapan yang paling simpel, tapi bagi laki-laki punya rencana kapan mau menikah itu adalah ciri laki-laki soleh. Walaupun orang sudah agamanya bagus, banyak hafalan dan ilmu agamanya banyak, kalau ditanya kapan nikah, tidak ada jawaban, berarti dia bukan orang yang soleh. Mengapa ini penting? Karena ya nanti dampaknya banyak sekali, dan setiap orang pasti bisa punya rencana itu, karena ini adalah sifat fitrah, merupakan ayat-ayat kebesaran Allah yang setiap orang pasti bisa. Itu ya. Mungkin pertanyaan yang lain ya. Oke, siap.
memasuki. Berarti pertanyaan kedua ya ini. Oke. Pertanyaan kedua, kayaknya ini device-nya Pak Timothy. Pertanyaan kedua yaitu dari Ica Risa. Ustadz, bagaimana hadirnya mawadah ini agar tetap mengistiqomahkan kita pada Allah, agar tetap seimbang? Menurut pendapat Ana, cinta antar pasangan itu tidak perlu ditumbuhkan, tapi cinta kepada Allah harus tetap ditumbuhkan, karena fluktuatifnya cepat sekali. Oh ya, jadi soal cinta pada pasangan dan cinta pada Allah ya, gimana caranya biar seimbang? Monggo Ustadz bisa dijawab. Bagaimana seimbang mencintai keyakinan setiap pasangan dengan mencintai Allah. Tidak terdengar Mbak Alia suaranya. Ya, ini ada trouble sedikit ya. Maaf. Jadi ini sebenarnya aneh. Kita mungkin kadang-kadang ragu memisahkan antara persoalan akhlak, kenapa para ulama itu membuat kategorisasi, klasifikasi dalam persoalan agama ini dibuat klasifikasi. Oh ini masalah akidah, oh ini masalah ibadah, ini masalah akhlak. Kita tidak perlu mempertentangkan hal itu ya. Kadang-kadang pada cinta kita katakan, kamu kok kita sudah berkurang. Sahabat kepada Allah kan kaitannya dengan iman ya, dengan iman. Jadi jangan selalu dibenturkan itu. Ini berbeda salah ya, berbeda klasifikasi. Walaupun mesti ada kaitannya sih ya. Mesti ada kaitannya. Orang berakhlak baik karena imannya baik. Orang ibadahnya baik karena imannya juga karena baik. Tapi harus dipilah-pilah. Ini persoalan fikih, persoalan akhlak. Kalau kita berbuat baik kepada istri, ini persoalan akidah atau persoalan akhlak ini? Ya, persoalan akhlak lah. Kita mencintai istri, ini termasuk akidah apa bukan? Ya, tentunya bukan masuk ke situ ranahnya. Jadi kita perlu bilang-bilang. Ini campur baur. Ini campur baur nanti jatuhnya maaf ya. Jatuhnya bisa seperti kasusnya orang-orang Khawarij ya. Orang Khawarij itu kan tidak memilah-milah. Pokoknya semuanya akidah. Orang dosa yang neraka. Jadi tidak ada pemilahan-pemilahan. Sementara kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ada pemilahan-pemilahan. Atau mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan secara langsung, mungkin bisa juga ya. Atau memberikan masukan ya. Masukan, bisa.
Ya, tanya Ustaz. Silakan ya. Ini Cepat saya juga boleh ya. ini saya dampingi istri saya, enggak tanyanya aneh-aneh. Nah, ini Ustaz. Jadi kan kesimpulannya tadi itu kan jatuh cinta itu kan kayak di awal-awal ya. Kemudian untuk melakukan cinta itu kemudian kita merangkai mawadah tadi. Nah, kebanyakan dari kita itu kadang-kala nikahnya itu nggak pacaran, kenal aja nggak, cinta apa lagi gitu kan. Kayak saya sama istri saya ini. Nah, tapi apa ya? Saya tidak merasakan bahwa mawadah ini adalah kelanjutan dari mahabbah. Yang saya lakukan itu setiap hari itu mencoba mahabbah gitu loh. Jadi kayak gimana biar istri saya itu mencintai saya terus gitu ya. Nah, jadi saya itu merasa jatuh cinta terus Zat, memang. Nah, istri saya kan terus tersenyum. Ini salah satu caranya Zat, memang. Alhamdulillah. Nah, saya ingin tahu pendapat Ustadz ini. Merangkai cinta ini dalam rangka menuju mawadah ini tidak harus kemudian meninggalkan mahabbah kan gitu. Jadi malah terus dipupuk terus. Kalau menurut saya kayak gitu. Menurut Ustadz pripun Ustadz? Nuhun Ustadz. Ya. Ya, bagus sekali ini pertanyaannya. Termasuk fenomena jatuh cinta dalam waktu singkat ya. Jatuh cintanya kapan? Ketika ngelamar. Dan itu sangat mungkin terjadi karena Allah adalah pemilik mahabbah, pemilik cinta. Nah, di situ makanya saya juga penasaran sampai sekarang itu. Allah itu punya sifat kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Punya sifat cinta, tapi bukan dalam istilah muhib ya. Muhib itu cinta kan ya, orang yang cinta itu muhib. Kalau habib, mahbub itu kan artinya yang dicintai. Nah, tapi kita menemukan ekspresi maha cintanya Allah itu dalam istilah al-wadud. Kalau orang Jogja sangat kenal dengan istilah al-wadud, karena ada ustadznya. Karena Ustadz Abdul Wadud ya. Al-Wadud itu artinya kan yang maha cinta. Nah, mungkin ada yang menemukan yang lain. Saya cari di Asmaul Husna nggak ada itu. Maha cinta satu-satunya adalah Al-Wadud itu. Al-Wadud dari kata itu tadi Al-Wuda mawaddah itu ada Al-Wadud yang maha cinta. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaan? Saya jadi bingung ini. Kaitannya dengan pertanyaan. Kaitannya ya silakan jatuh cinta berkali-kali. Ya sudah barang tentu kalau mahabbah tadi itu kan apa yang ada di dalam hati kita. Mahabbah itu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ekspresi luarnya itulah yang disebut dengan mawaddah tadi itu. Itu pemahaman saya begitu. Ya, Anda boleh punya konsep sendiri ya. Mahabbah itu apa yang ada dalam hati kita, yang setiap kali itu mahabbah turun, mungkin dengan mawaddah akan naik lagi. Nah, begitu. Bagaimana cara mawaddah itu, mahabbah kita itu selalu terpelihara, maka dengan cara memberikan mawaddah itu pelayanan, dengan memberikan perawatan terhadap cinta itu dan sebagainya. Nah, itu kira-kira ya. Ada yang lain lagi? Silakan. Baik. Mungkin mau memberi jawaban ini. Pertanyaan selanjutnya dari Lili Suryani, tadi sudah raise hand juga ya, cuman diganti pindah ke chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Subhanallah, materinya sangat menguatkan Pak Tri. Namun di sini saya ingin bertanya, banyak orang yang mengatakan ujian pernikahan biasa terjadi 5 tahun pertama pernikahan. Oh, kalau di Barat malah 7 tahun pernikahan katanya. Namun menurut saya, ujian terbesar pernikahan ada di tahun-tahun di mana muncul rasa bosan.
jika perbedaan pendapat dan hal-hal lain yang mungkin seperti tadi disampaikan Pak Tri tadi, setiap masalah tidak harus selesai dengan diskusi, tapi kalau yang muncul itu rasa bosan, terus harus gimana? Nah, itu pertanyaannya. Monggo, Pak Tri. Ya, ya kalau sebenarnya intinya nikah itu mudah. Nikah itu mudah. Setiap orang pasti bisa, nyatanya ya semua orang pada menikah gitu ya. Semua orang pada menikah. Semua orang berbagai latar belakang agama, sampai Islam pun menghargai pernikahan ini. Sampai-sampai kalau kita belajar fikih tentang menikah, orang yang misalnya beragama non-Muslim sebelumnya, Kristen atau Katolik atau agama yang lain, Hindu, Buddha, dan sebagainya, pasangan itu kalau kemudian dia masuk Islam, pasangan itu masuk Islam, maka dia tidak perlu mengulang nikahnya. Itu kan artinya Islam mengakui pernikahan walaupun dalam agama yang lain. Jadi jangan menganggap kalau misalnya ini pasangan non-Muslim, berarti ini bukan pasangan sah, ya enggak, tetap sah. Jadi dalam pandangan kita dia tetap suami istri. Dan begitu dia masuk Islam, dia tidak perlu mengulang pernikahannya. Ini dalam pembahasan fikih seperti itu. Jadi begitu Islam sangat menjaga, menghargai, dan ini merupakan programnya umat Islam itu adalah menjaga pernikahan ini, karena sampai salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu kan salah satunya adalah al-irdu, artinya kehormatan. Nah, kehormatan itu bisa ditegakkan hanya melalui menjaga institusi keluarga pernikahan ini. Di Islam itu intinya mudah. Kalau kemudian tentang riset 5 tahun, 7 tahun, ya kita patut mengacungi jempol. Memang di Barat itu luar biasa. Riset tentang hubungan pernikahan itu memang mereka sangat detail. Maaf saja kita itu punya dalilnya, punya ayatnya, punya hadisnya, tapi penjelasannya ini yang masih sangat kurang. Jadi saya minta maaf kalau kemudian apa yang saya sampaikan itu banyak juga mengambil referensi yang dulu pernah saya baca ketika saya tahan berdiri di Gramedia berjam-jam begitu, membaca banyak buku tentang pernikahan yang ditulis orang-orang Barat. Nah, itu saya lakukan di awal-awal pernikahan saya. Saya nggak tahu ini Umi lihat nggak waktu itu. Saya biasa nongkrong di Gramedia di Kota Baru karena saya nggak kuat beli. Itu saya baca buku itu sambil mungkin saya titeni, ini saya sampai bab 2, besok datang lagi. Karena kan saya kelamaan berdiri di situ kan nanti sama petugasnya didatangi. Lama nggak pindah-pindah ngapain? Ya cuma disamperi aja sebenarnya. Nah, biasanya saya pindah ke yang bagian lain begitu, nanti besok lagi saya kemarin sampai bab 2, besok lanjut lagi bab 3. Jadi studi tentang itu luar biasa, sangat detail mereka itu dalam itu. Nah, cuman memang ada bagian-bagian yang saya anggap lebay, ya lebay. Orang Barat mungkin lebay karena semuanya dianggap serius ya, dianggap lebay. Nah, makanya kan istilah KDRT dalam definisi kita dengan di Barat kan beda sekali. Ya, saya kira kita semuanya tahu lah. KDRT di Barat kan sampai di dalam keluarga suami istri saja ada istilah KDRT. KDRT-nya bukan dalam artian apa ya, memukul dan sebagainya gitu ya. Nah itu. Nah, ini kan karena lebihnya mereka itu. Sedangkan sebenarnya tidak segawat itu, bahkan lebih indah dari apa yang diceritakan itu. Ya mungkin hanya perasaan-perasaan misalnya bosan, tapi bosannya bukan dalam artian wah saya udah nggak suka lah, masa mau pergi aja, saya mau pisah saja. Tidak mesti seperti itu, hanya karena menurunnya itu. Kan biasa kan orang itu dalam hubungan komunikasi, berteman, bertetangga, ada saatnya menjadi dekat, kadang ada saatnya agak jauh kan, itu biasa kan. Nah hanya kemudian
itu kalau dalam versi Barat dianggap sangat serius, begitu. Sementara bagi kita punya perangkat dalam agama kita itu untuk mengembalikan itu kepada menjaga pernikahan yang langgeng, kan gitu. Menjaga pernikahan yang langgeng. Sampai ketika ada konflik saja kan ada islah. Ada islah antara suami dan istri menghadirkan dari keluarga masing-masing, asal yang jadi juru islahnya itu dalam rangka mengislahkan niatnya. Jadi juga memilih ketika ada konflik antara suami istri, kita cari juru islahnya, bukan juru islah yang memperparah konflik ya, mengungkit masa lalu. Jadi tambah seru nanti. Karena juga saya pernah mengalami seperti itu, mengislahkan pasangan suami istri ya, ternyata juru islahnya dari pihak satunya itu bukannya mau merukunkan, tapi malah mengungkit dulu begini, akhirnya malah jadi tambah kacau itu. Nah, itulah kelebihannya Islam dalam surat An-Nisa itu, sampai dalam persoalan-persoalan keluarga pun itu ada tahap-tahap yang dilewati ketika ada konflik-konflik itu berkembang, diskusi itu berkembang menjadi konflik itu menjadi menguat, dan seterusnya, itu kemudian ada langkah-langkah. Gitu. Nah, saya kira kita perlu ingat kembali doa ketika kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepadamu, laka, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan barokah atasmu. Apa bedanya padamu dan atasmu? Nah, ini memang istilah khas dalam bahasa Arab. Jadi tidak usah dijelaskan, alaika itu artinya secara tersirat adalah apa yang, kalau laka itu apa yang menyenangkan, kalau alaika itu apa yang tidak menyenangkan. Gampangnya begitu. Laka itu yang menyenangkan, kalau alaika itu yang tidak menyenangkan. Kecewanya menjadi barokah, puasnya menjadi barokah, susahnya menjadi barokah, senangnya juga menjadi barokah. Bahagianya menjadi barokah, sedihnya juga menjadi barokah. Jadi semuanya adalah barokah. Itu kita sudah doakan sejak awal. Hingga apapun masalah yang dihadapi dalam sebuah rumah tangga, kita selalu ada optimis. Barokah adalah yazatul khair, tambahan kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun oh iya, pertanyaannya kalau bosan muncul harus bagaimana? Kebosanan itu muncul. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, karena waktunya sudah habis, terlalu seru nih soalnya kalau question and answer. Nanti kita akan lanjutkan di grup, sudah Pak Tri sudah di-invite ke grup juga, grup WhatsApp. Untuk yang belum join nanti bisa, kalau mungkin belum join ke grup WhatsApp, bisa join di bit.ly/Salimah Sleman. Nanti pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Ustadz Rila Santo di grup. Ini ada pertanyaan dari siapa aja ya tadi? Bu Handayani Dwi Utami, Bu Mariati, lalu Bu Heni Purwanti Ningsih, terus Turahani juga tanya ya. Nanti akan dijawab lewat grup WhatsApp gitu. Oke, kita beranjak ke agenda selanjutnya. Saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih, jazakallahu khair kepada Ustadz Rila Santo. Kita jika berkenan Ustadz Rila Santo bisa menutup dengan doa sekaligus menutup sesi Ustadz juga. Monggo Ustadz.
terima kasih banyak sekali yang hadir. Ada Bude nih, Bude Tanti. Oh, ada Anu juga ini ya. Ada Mbak Tika. Ini lengkap nih kayaknya Ustaz. Ada dari Raja Ampat juga, Mbak Ina, ada saya tadi. Lalu ada Bu Poni juga ada lengkap. Terima kasih, selamat ya. Menempuh hidup baru. Ya. Ya, kita bermohon berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semuanya berikan kasih sayangnya, kemudian kita juga bisa menghadirkan kasih sayang yang diberikan Allah itu kepada semuanya, sebagaimana Rasulullah juga diberikan rasa kasih sayang, kemudian bisa karena rahmat Allah diberikan kasih sayang itulah kemudian Rasulullah juga menyebarkannya kepada orang lain. Rahmati minallahi lintalahum wala kunta faddan ghalidal qalbi lam yamfadu min khaulik fa'fuanhum wastaghfir lahum fil amr. Ini sebenarnya satu filosofi kita dalam membangun sebuah organisasi keluarga, sebenarnya pas juga nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ayat ke saya lupa itu ya. 100 berapa itu ya. Setelah bagian wasari ila magfiratin, buka lagi berapa lembar itu? Sekitar 2 lembar mungkin ya. Bagian atas ya. Tapi saya bukan adidaya, tidak menunjukkan ini pojok atas. Baris kedua, ayat yang kedua setelah itu, halaman pertama itu. Yang fatu min haulik. Jadi karena rahmat Tuhanmu lah, kamu bisa menjadi orang yang lembut hati, bisa dijauhkan dari keras hati dan bersikap kasar sehingga orang-orang berkumpul mendekat kepadamu. Jadi kasih sayang inilah yang bisa mendekatkan kita, mendekatkan orang-orang yang jauh, mengeratkan persaudaraan. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fi na'mah wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alih baina qulubina wa aslih dhata bainana wa hdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin saya kembalikan kepada Mbak Alia. Baik. Amin, terima kasih Ustadz atas ketersediaannya memimpin doa. Ini sekaligus menjadi penutup agenda kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, kita akan ada sesi foto bersama. Saya persilahkan kepada seluruh hadirin untuk on cam. Sembari menunggu, kita akan tunggu 2 menit ya, 10.35 nanti kita foto bersama. Sembari menunggu, saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khair kepada teman-teman sekalian yang sudah menyediakan waktunya ya untuk hadir pada pagi hari ini. Ada banyak rekan-rekan juga, ini ada yang dari Raja Ampat juga, live. Ada Mbak Zidna dari Raja Ampat, lalu ada tadi ya Pak Yudi dari Jakarta, banyak juga yang dari Sleman. Jadi ternyata nggak cuma Sleman aja ini, seluruh penjuru Nusantara ya. Ada Mbak Wanti, terima kasih sudah hadir. Ada yang dari Semarang juga tadi, Bude Tanti. Ada Bu Ati juga. Wah, banyak sekali ini kalau disebutkan bisa sampai besok acaranya ya. Oke, 1 menit lagi silakan dibuka kameranya.
Ke kamera. Sepuluh tiga puluh empat. Ini sudah lewat sekian menit ya. Dari seharusnya kita sudah selesai. Oke, nanti pertanyaan yang lainnya akan dijawab lewat grup. Yang belum join bisa join di bit.ly Salimah Sleman. Sudah saya share di kolom chat untuk linknya. Link masuk ke grupnya. Lalu untuk yang belum presensi, nanti juga bisa presensi. Linknya juga sudah ada di grup WhatsApp. Nanti door prize-nya akan langsung dihubungi lewat kontak yang terdaftar di absensinya, gitu ya. Oke, kita foto dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, slide pertama ya tadi. Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lagi. Gaya bebas. 1, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nanti dokumentasinya kita share juga ke grup WhatsApp, termasuk juga rekaman dari pertemuan kali ini. Jadi mungkin nanti kalau ada yang putus-putus kali ya selama agenda berlangsung, nanti bisa setel lagi gitu. Insya Allah kita upload lewat YouTube. Oke, kita tutup dengan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Insya Allah ketemu lagi ya nanti di agenda-agenda berikutnya. Setelah ini biar tidak putus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan yang mau live bisa live untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Yang mau stay di sini juga enggak apa-apa. Mbak Iya tuh punya Abi, kameranya dimatikan. I'll be with you, I'll stay by your side. Honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, right?
jiwa yang tak vakum sepanjang waktu. Karena jalannya harus ditempuh panjang berliku, dan akan melewati malam gundar, dan akan membasuh hati yang lelah. Indahnya dunia berwarna cinta seperti hamparan surga, ketika warna berbeda bersanding dengan mesra. Indahnya dunia berwarna cinta